Lu kalau mau tobat, tobat sekalian, jangan cuma berhenti doang. Lu jangan nanggung-nanggung berhenti katanya. Ya apaan udah gue cobain dah, dari model minuman. Lu fokus ke niat lu pertama. Lu jangan mikirin nanti temen lu sakit hati. Jangan mikirin temen lu sakit hati. Lu kalau mau bener-bener hijrah, ya udah, lu pikirin diri lu, jangan pikirin orang-orang yang nawarin kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, friend. Kali ini gue bakal silaturahmi bareng Apas. Di sini Apas mau menceritakan kisah, bisa dibilang kisah hijrah lo, Pas ya. Iya. Apas akan menceritakan kisah hijrahnya Apas. Apas ini orang kedua di Start Pins Team yang podcast bareng gue. Setelah kemarin pertama bareng Oji, sekarang sama Apas. Mau tahu gimana ceritanya Apas? Langsung aja nih kita mulai, friend ya. Jadi intinya nih, setiap orang pasti punya masa lalu, entah masa lalu baik, buruk, itu pasti adalah. Pas, lo di sini mau ceritain hijrah lo, emang awalnya kenapa ya? Sebelumnya ya gue dikasih nasihat tuh sama orang. Katanya gini, lu kalau mau tobat, tobat sekalian, jangan cuma berhenti doang. Lu jangan nanggung-nanggung berhenti katanya. Terus gue dapat pepatah juga kayak gini, lu lebih baik mantan preman daripada mantan ustad. Itu Ada jadi orang yang ngomong gitu kalau itu buat motivasi gue juga tuh kata-kata. Oh iya, maksudnya dalam arti ya kita tuh kalau mau hijrah sekalian udah berhenti total. Jangan lu nongkrong cobain dikit lagi. gitu. Emang lo pernah kejebak di apa sih, di lingkungan apaan sampai lo bilang hijrah total, hijrah jangan tanggung? Emang lo pernah kejebak di? Sebenarnya sih bukan kejebak, ya dari setiap orang juga. Orang tuh kalau dia bisa bawa diri, dia bakalan kokoh imannya. Kalau dia nggak bisa bawa diri, ya udah dia ikut belok orang. Iya. Terus Jadi tuh dulu awalnya gue gini, ya gue bete lah di rumah, gue bete, balik sekolah gue bete. Terus gue ketemu lah senior di salah satu ya temen lah di kampung seberang. Nah itu senior juga nggak ini dah, sebutnya senior namanya ya. Orangnya juga udah meninggal, penyakit ya begitu. Dia nggak jerumusin gue sih sebenarnya, cuman ya dari gue juga nggak bisa bawa diri, jadi gue ngikut. Iya, tadi lo bilang ya, diri kita sendiri yang nentuin kita ke arah baik atau ke arah buruk. Terus lo ngikut dia. Juga dari awal juga gue berpikiran gue cuman mau coba-coba doang. Awalnya penasaran. Iya, awalnya penasaran biar gue tuh nanti punya pengalaman, sebab pengalaman nggak bisa dipakai duit. Benar. Ya dulu awalnya gue ya cuman minum doang, minum, terus gue lihat dia itu asik banget lagi bakar. Nah gue juga tadi nggak tahu tuh bakar apaan, cuman ya kayak nggak bermerek gitulah, ujungnya lancip. Gue bilang tuh apaan? Gue tadi awal minum doang. Nah dia nggak minum tuh senior gue karena dia punya penyakit. Dia kalau dia minum udah penyakitnya kambuh. Dalam lah ya. Iya, tapi itu lo tahun berapa Pas? Gue sekitar. Pas lo sekolah berarti SMA? Enggak, gue masih sekolah sekitar sekarang 7 tahun yang lalu lah. Berarti lo SMA ya? Iya, gue masih ya mau baru SMA dah, mau masih SMP masih juga. Nyari jati diri lah ya. Iya, di situ gue ya apaan udah gue cobain dah, dari model minuman, daun, semua gue cemplungin, gue cobain. Ya gue tuh terakhir gue minum. Nah gue minum minuman keras, gue ngobat. Nah, terakhir gue tuh bakar juga. Di situ gue udah nggak sadar apapun. Udah terlalu parah. Iya, gue udah nggak bisa ngandalin diri. Tiba-tiba gue jackpot. Nah seketika itu kayak gimana ya? Kayak hidayah lah buat gue. Itu buat gue berhenti juga. Kenapa emang tuh pas di suatu hari itu kenapa emang lo kok bisa bilang itu hidayah buat gue? Emang kenapa? Ya pertama gue lagi kayak gitu tuh ya, disebutnya 3 dimensi dah. Gue lagi minum, ngobat, gue bakar, terus tiba-tiba gue udah nggak sadar diri, terus tiba-tiba nih bener nih, gue nggak bohong. Terus story lo ya? Iya, gue pas gue udah nggak sadar kayak gitu tuh, tiba-tiba di samping gue tuh ada kayak orang berjubah putih sama berjubah hitam. Dia yang berjubah hitam bilang, nih cabut aja nyawa nih. Ngomong gitu? Iya, lo bener-bener. Itu dulu situ masih sekolah, terus ngalamin kayak gitu, lo gimana lo? Shock? Gue bukannya shock lagi, gue di situ yang tadinya udah nggak sadar, udah terus? Bener-bener dia
mabuk lah gitu, tiba-tiba gue sadar seketika karena ya benar-benar tuh bukan Panik lo ya. iya bukan orang berjubah benar-benar putih. Gue nggak bisa melihat mukanya kalau yang pakai jubah putih. Kalau yang pakai jubah hitam tuh benar-benar wah serem lah mukanya. Terus yang berjubah hitam bilang, lu kecabutan nyawa ya. Terus katanya berjubah putih, jangan, kita kasih kesempatan. Di ketika itu gue sadar yang tadinya kalau dibilang ya mungkin kalau nggak ada dia tuh gue masih ke bawah mabuk, tapi kalau gue udah panik, gue udah pikiran gue mati, nggak mau dalam keadaan kayak gini. Itu yang lo bilang hidayah tadi. Iya, hidayah. Terus Gue hidayah kayak gitu datang, coba gue jalanin lagi kehidupan yang baik. Gue kena lagi, gue yang lagi sama senior gue. sama orang yang sama. Sama orang yang sama. Terus Ketika gue lagi habis bakar, sebelumnya bokap gue udah meninggal. Pertama gue bakar, bokap gue datang dari langit turun, gue nggak tahu tuh naik kendaraan apa. mimpi lo, Mimpi gue, yang gue lihat cuman kayak kuda, cuman warnanya coklat. Bokap gue udah bilang gini, kalau lu masih make lagi, gue orang yang bakal nyemplungin ke neraka. Gitu di dalam mimpi lo. Tuh gue bangun, gue masih belum bisa bawa diri lah. Seminggu doang gue benar. Habis seminggu gue benar, gue begitu lagi. Sama orang yang sama lagi. Sama orang yang sama, senior gue. Terus kedua kali bokap gue datang nggak pakai ngomong lagi. Ini benar-benar mimpi, gue nyata banget. Bokap gue udah meninggal, dia langsung naik kayak kuda gitu. Gue udah ditarik, udah dibawa ke langit. Gue udah setengah daratan dah gitu, udah ngambang. Iya gue udah ngambang. Terus ada orang berjubah putih juga nyelamatin gue, narik. Dia lari kayak burung elang gimana sih kalau harus mangsa tuh dimasukin. Gue ditarik, kasih dia kesempatan. Terus kata bokap gue, ini kesempatan terakhir buat lo. Gituin. Iya, udah di situ gue coba, gue berhenti, nggak tahu ya berhenti gue masih sebulan 2 bulan. Masih ibaratnya tobat sambel ya pasti. Iya. Hari itu doang, ntar besok ngelakuin lagi. Terus lagi. Karena bagi gue masih ya lupa lah, ingatnya sebulan 2 bulan. Masih cari apa sih jati diri ya, masih labil. Terus gue yang bikin bener-bener gue hijrah, bener-bener gue tobat, bener-bener gue berhenti. Finalnya nih. Waktu ketika gue malam bete, nggak ada kehidupan, ada temen-temen gue pada nggak ada, gue ke rumah senior gue lagi. Rumah senior temen gue, dia udah sakit, gue niatnya jengukin. Dia emang benar sakit, ya udah gue jengukin. Karena emang dia udah punya penyakit apa? Iya, dia punya penyakit 3 huruf. Gue di situ, gue ditamu, gue dikasih jamuannya gituan. Gitu aja lo? Iya, tapi ini putih. Gue pakai malam-malam. Gue kalau yang namanya lagi pakai gitu, tetap gue yang namanya sholat tuh, orang tua gue bilang perintah sholat tetap. Gue biar katanya lagi kayak gitu, lagi mabuk, gue nggak pernah tinggalin sholat. Karena orang tua gue bilang, ya nanti lu bakal kepentok sendiri, sholat lu yang nolongin lu. Nah suatu ketika gue habis bakar, badan gue ngedrop. 3 hari gue nggak tidur, gue panik, gue nggak punya. Gigil, demam gitu. Udah saka udah. Yang bikin gue tersentuh tuh, gue pulang dalam keadaan nggak bisa gimana ya, nggak bisa bawa diri lah, udah benar-benar lemas, udah benar. Bayangnya 3 hari nggak tidur. Itu karena pengaruh itu apa gimana? Pengaruh itu, karena kalau habis pakai gitu ya kita nggak bisa tidur. Terus yang bikin gue tobat benar-benar hijrah, gue kalau makan nggak bisa gue nggak pakai kerupuk. Harus ada kerupuk kalau gue makan. Sombong amat. Terus. Nah suatu ketika gue balik pagi, 3 hari nggak pulang, posisi nyokap gue lagi sakit. Itu lu 3 hari nggak pulang di rumah senior lo itu? Enggak, gue ngelantung aja kemana aja. Yang jelas gue tidur di masjid di Jakarta. Gue tidur di masjid, bagi duit sholat. Ya yang gue balik 3 hari gue nggak balik, gue balik seketika nyokap gue lagi sakit. Pagi-pagi gue pulang belum ada makanan, nyokap gue langsung masakin nasi goreng. Padahal situ posisi nyokap lagi sakit. Nah gue mikir, gila, gue masih disambut hangat sama orang tua. Walaupun gue 3 hari tanpa kabar nggak pulang, gue disambut hangat, gue disuguhin makanan. Habis gue makan, gue bilang, mak nggak ada kerupuknya. Mak gue lagi sakit, bener-bener jalannya gue lihat lah, dibeliin kerupuk. Di situ gue baru mikir. Buat lo doang tuh ya? Buat gue doang. Lagi sakit, nyokap tetap beliin kerupuk karena dia tahu makanan kesukaan lo nggak bisa makan tanpa kerupuk itu. Di keluar atau ke warung beli kerupuk. Terus kerupuk, udah gitu gue makan. Posisinya paginya itu jam 8 gue pulang juga karena ada undangan. Gue disuruh nemenin temen gue nikah di Depok. Terus nah gue inget tuh kata-kata yang gue pernah lihat di YouTube.
itu kalau kita orang nikah tuh disaksiin oleh para malaikat. Lo pernah Oleh- nonton konten iya. kayak gitu? Iya, kata kalau orang lagi nikah disaksiin oleh para malaikat. Di situ gue berdoa. Oh, di acara itu. Iya, gue pikir ada malaikat doa. Gue berharap malaikat aminin biar gue bener-bener tuh udah stop, gue udah capek kayak gini. Gue butuh keharmonisan di keluarga. Gue semenjak pagi gituan di keluarga gue minder. Ya karena mungkin lo doang kali yang Iya, gue nggak pede. Nah, Gue nggak pede lah ngobrol sama orang tua, minder dalam keadaan Malu. kakek, malu. terus Akhirnya gue berdoa, ya Allah, gue udah capek kayak gini. Kalau emang kau masih kasih umur panjang untuk jalan yang benar, tolong sembuhin tanpa rehab. Karena gue orang susah, maksudnya kalangan bawah lah, rehab lo tahu sendiri mahal mungkin kan. Gue tanya-tanya ke orang, rehab tuh mahal. Akhirnya gue berdoa, udah gue rutinin minum air kelapa hijau, gue minumin kelapa hijau. Alhamdulillah sampai sekarang ya kayak gini. itu lo terakhir untuk memutuskan hijrah tahun berapa, Mas? Sekitar tahun 2013an kayaknya. Berarti udah jalan 7 tahun nih. 7 tahun. 7 tahun lo ngerasain hijrah, damai gitu hati lo? Pertama kalau lo menuju jalan ke hijrah, lo siap kehilangan teman-teman lo dulu. Maksudnya dari perkumpulan yang hitam. Iya, bukan kumpulan hitam juga sih. Maksudnya gue kan dulu teman-teman gue tuh suka minum. Kalau gue bergabung lagi atau nongkrong lagi, Pasti lo disuguhin. Ini pas iya, lo gue orangnya nggak enakan. Udah tuh gue sekitar berapa tahun gue nggak pernah keluar rumah. Gue juga mulai cari guru, gue konsultasi sama guru. Terus guru gue berpesan, lo jangan keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget. karena mungkin guru lo takut lo kejebak lagi. Iya, karena karena- lo situ kan beberapa kali tobat karena lo keluar kejebak lagi Iya, gitu kan. Terus iya. pas guru lo ngomong gitu lo gimana kan? Lo nggak Udah. keluar rumah. Iya, gue ikutin, gue nggak keluar rumah, gue balik ke bercanda tuh sama keluarga. Gue mulai nemuin lagi keharmonisan dalam keluarga. Gue Yang bercanda. jarang lo di rumah. Iya, gue bercanda lagi sama adik-adik gue. Di Terus, situ gue mulai merasa, oh, yang selama ini gue pengenin ternyata alhamdulillah dapat dan gue bisa sehat. Itu pas lo awal-awal hijrah nih, pasti kan ada kan orang kalau misalnya dari yang buruk terus ke baik kan pasti ada omongan, soalin lo udah nih minum. Itu lo nanggepinnya gimana tuh? Gue sih bilang gini, kalau Pasti ada kan gitu kan? Pasti iya, ada kan? pasti Ibaratnya ada. gue tahu lo pas lo soalin lo minum-minum gitu kan ibaratnya. Iya. Itu lo gimana nanggepinnya? Kalau gue sih nanggepinnya kayak gini ya, lo fokus ke niat lo pertama. Lo jangan mikirin nanti temen lo sakit hati, jangan mikirin temen lo sakit hati. Lo kalau mau bener-bener hijrah ya udah, lo pikirin diri lo, jangan pikirin orang-orang yang nawarin kayak gitu. Yang tadi lo bilang lo Iya. harus siap kehilangan. Iya, itu gue Terus- selama berapa tahun gue udah di rumah, gue ganti nomor, gue tutup akun-akun gue buat menghindarin ya ajakan-ajakan kayak gitu lagi. Udah gue bener-bener drastis, gue di rumah bertahun-tahun, akhirnya gue mulai ketemu kayak temen-temen gue tuh yang dulu kayak gitu, gue bergabung lagi sama temen gue yang hijrah-hijrah. Oh udah, jadi yang dulu bandel bareng sekarang hijrah bareng juga. Iya, hijrah bareng dari pertama atuh. Jadi di mana? Lu jangan nongkrong lagi di sini. Wah, gue udah nggak bisa kayak dulu lagi. Bang. Wah, alhamdulillah Ci, gue juga udah nggak kayak gitu. Oh gitu. Main Lu rumah. Seneng dong ibaratnya yang dulu kita bandel bareng terus Iya, seneng. cuman ya satu orang itu yang gue nggak bisa selamatin, dia udah keburu dipanggil juga. Siapa itu? Itu senior gue. Senior lo ibaratnya belum sempet kayak lo ibaratnya jalan hijrah Iya. udah dipanggil duluan karena Udah dipanggil duluan. Karena sakit itu. iya, karena dia sebelumnya emang punya riwayat penyakit yang bisa sih disembuhin, cuman dia itu harus rutin. minder buat berobat. Di situ pukulan lagi dong buat lo tuh. Kalau gue belum hijrah mungkin gue akan tragis seperti ini gitu dong. Pukulan lagi gitu maksudnya itu- dipanggil Allah dalam keadaan belum hijrah gitu loh. Iya, Pukulan itu lagi buat lo tuh. bukan cuman pukulan, soalnya ya semenjak gue jalan ke jalan yang hitam itu udah cukup banyak teguran gitu, kayak bokap gue yang udah meninggal ada. Terus yang tadi lo bilang Iya, terus orang berjubah putih dan berjubah hitam, gue mau berterima kasih sampai sekarang. Gue nggak tahu tuh berjubah putih siapa masih ngasih gue kesempatan padahal buat gitu lo jadi ambil juga tuh pas ya. iya, Tapi gua dia masih nyelamatin. masih nyamatin. Karena Kasih mungkin dia tahu kesempatan, iya. lo bakalan bisa berubah. Iya, terus ya pas gue berubah udah gitu, gue Enak ya, damai. damai, Damai tentram. ikut pengajian sama sini. Gue datengin pengajian, dan pas gue hijrah tuh gue juga cerita ke nyokap, Hijrah Mak, gitu.
Fajri dulu gini. Oh lu buka semuanya. Iya, Ibaratnya kartu jelek lo dah tuh, lu Iya. buka semua. Iya, karena Terus? gue juga yakin udah gue nggak bakal kayak gitu lagi. Jadi gue berani buat cerita ke nyokap. Ini hanya masa lalu lah ya. Iya, Terus maafin Fajri. Udah apa nih? Udah mengkhianati kepercayaan orang tua. Orang tua gue percaya gue keluar tuh nggak bakal kena lah gitu. karena lo dulu emang bandelnya di luar ya. Iya, gue tuh ya karena di kampung gue tuh gue nggak punya teman bandel. Temen gue tuh bandelnya cuman ya kayak nongkrong, balik pagi, Gitu doang ya. iya gitu-gitu Main PS, doang, begadang, main PS, begadang, udah gitu-gitu doang. Karena gue ya nggak pernah gitu bandel di kampungan karena gue nggak punya teman bandel di kampungan. Temen gue orang benar semua. Ya, Lo cari di luar sono lah. iya gue cari, gue bergabung kemana aja, gue ke sono, gue kesini, ketemu lah orang-orang yang mungkin menurut gue wah sejalan ya sama gue. Makanya gue buat ganti nomor karena gue pikiran dia jauh-jauh semua. Udah nggak usah kontak-kontakan lagi. Ini kan lu udah jalan 7 tahun ya pas, lu juga udah mungkin udah banyak hikmah yang lu dapat, pelajaran, berkah, manfaat. Lu sini cerita bukan untuk membanggakan diri ya. Gue pernah bandel nih. Gue pernah ini, gue pernah nyobain kebandelan ini. Di sini lu hanya sharing. Ibaratnya ya udah yang kemarin-kemarin lu jadiin pelajaran, jadiin apa sih kayak acuan kalau lu begini ya akan berakhir kayak gini. Iya. Kan lu berarti udah tenang banget di 7 tahun hijrah. Iya. Pengajian sana sini. Wow, udah Keren sekarang lah ya. iya, sekarang dibilang tinggal metik buahnya doang sih. Dulu ya gue masih coba-coba, tapi gue sih berpikiran gini, kalau gue nggak kayak gitu, gue nggak bakalan jadi kayak gini, ngerti gak? Yang lu bilang tadi lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustad, ya kan? Gue juga dibilang sama senior gue yang agak bener lah gitu. Lu mau sampai kapan kayak gitu? Pikirin orang tua lu kalau masih kayak gitu, itu kaki kanan lu satu udah ada di sel gitu. Itu gue juga wah gila. Kalau gue sampai ke sel, orang tua gue tinggal satu. Ibarat lu ya benar-benar Terus iya. kasihan lah. Iya, gue sama aja kayak ngeracunin pelan-pelan kalau gue kayak gitu. Akhirnya ya yang buat motivasi gue buat balik lagi sih satu, orang tua sama keluarga. Ada gak pas apa sih kayak pengalaman lo udah lo dapet, pelajaran lo dapet tuh apaan? Entah ya apalah yang lo petik tuh dari pelajaran itu. Ya kalau gini, lo tujuan hidup lo apaan nih? Kalau lo tujuan hidup lo benar-benar mau jalan yang lurus, lo pernah menyimpang, lo pernah yang nggak bener lah, udah stop, lo balik lagi. Jangan bilang nggak bisa, berhenti total, nggak, bohong, itu bohong. Semua tergantung dari niat. Kalau gue ngerasain sendiri, gue drastis tanpa pelan-pelan berhenti, minum sebotol, gue keren enggak, gue drastis tiba-tiba yang biasa minum 3 botol misalnya, tiba-tiba gue berhenti semuanya. Pas yang final itu tadi tuh. Final itu orang tua yang buat gue dapet hidayah mungkin di situ. Sampai sekarang ya alhamdulillah udah jalan ya. Tuh sekali lagi di sini Apas niat untuk berbagi, sharing pengalaman pribadinya, nggak ada unsur lo ingin membanggakan diri lo pernah bandel ini, nggak ada pasti sama sekali. Itu juga buat pelajaran semuanya, friend, buat ya nonton video ini. Ibaratnya ya itu yang buruk nggak akan selalu berakhir buruk kok. Contohnya Apas, masa lalu ini mungkin bisa dibilang buruk, tapi alhamdulillah 7 tahun lo udah mengalami hal perubahan grafik yang baik ya Pas ya. Gue juga banyak kok punya teman-teman yang kayak gitu, dulunya bandel sekarang dia lebih baik, atau juga yang ya bukan nggak pernah berubah, mungkin belum berubah. Apa juga pernah ceritakan dia hampir beberapa kali kejebak lagi. Yang tadi malah lebih baik yang tadi Apas bilang, malah lebih baik jadi mantan preman. Ya itu lo dulunya punya masa lalu buruk tapi lo berakhir baik daripada lo mantan ustad yang tadinya baik jadi malah tiba-tiba buruk, gak baik juga kan kayak gitu. Udah segitu aja sih Pas. Terakhir Pas, ada pesan gak buat yang nonton nih? Maksudnya ya dari lo lah gimana dah? Bagi gue tuh dosa adalah kotoran, sebuah kotoran yang indah. Jadi lu kalau lu udah hijrah, lu jangan merasa diri lu suci. Lu harus ingat dosa-dosa lu. Jangan merasa gue udah sekarang udah benar, jangan, itu Jangan salah. besar kepala juga. Jangan besar kepala. Terus. Itu buangin sifat kayak gitu. Buat lu yang pengen
kembali ke jalan yang benar, ingat dah orang tua buat motivasi lu. Karena patokan lu orang tua ya. Iya, Terus orang tua lu harus melihat anaknya tuh sehat tanpa ya barang-barang kayak gitulah. Orang tua lu pokoknya lu harus ngerasain keharmonisan keluarga. Itu benar-benar jauh lebih nikmat daripada lu make-make barang gituan. Oke. Itu aja sebagai gue. Itu aja pas ya. Makanya ini pas lu udah silaturahmi bareng gue, udah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng gue, untuk sharing pengalaman lu. Sekali lagi gue tekenin, Apas di sini sharing untuk berbagi pengalaman yang pernah dilewatin. Gak ada unsur untuk membanggakan diri dan gak ada unsur untuk menyombongkan Apas pernah bandel ini, Apas pernah bandel itu. Enggak. Sekali lagi enggak, di sini dia hanya sharing. Dan gue juga ngelihat salah satu orang dekat Apas yang ngelihat perubahannya dia itu indah banget, grafik itu tinggi banget, keren sih dari 7 tahun. Udah itu aja sih dari gue. Terima kasih friend yang udah nonton, yang udah dukung, yang udah support channel ini. Selanjutnya Apas juga salah satu tim Starpin yang bergabung sama gue. Kita akan bikin karya-karya ke depan lagi yang lebih bagus pas ya. Coba pas lo apaan minta dukungan, apa ya, support terus, apa ya, ada saran, kritikan buat viewers atau buat subscriber apa nih pas? Buat followers ya atau subscriber, subscriber. dukung terus kita untuk membuat kreasi yang satu mencontoh sebuah nasihat dan ajakan buat menjadi lebih baik lagi. Dengan lo ngasih kita saran, kita bakal terima tantangan, Bay. Ya udah, ibaratnya challenge ya pas ya. Challenge Lo tim Starpin ngapain nih kita lakuin ya selagi itu yang nggak menyimpang semuanya dah ya. Iya. Udah. Segitu aja sih bincang-bincang gue sama Apas. Nanti tunggu aja dah podcast karena gue podcast ini pengen ngambil dari orang-orang terdekat dulu pas. Gue pengen cari orang-orang dekat gue dulu nih yang punya kisah menarik, kisah motivasi, nasihat ataupun yang bisa dibagi lah, bisa di-sharing pengalamannya. Udah cukup sekian dari bincang-bincang gua sama Pas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pas.